Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast KPU Kabupaten Tasikmalaya, Literasi Kepemiluan. Ini adalah edukasi untuk pemirsa terkait dengan literasi kepemiluan. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Istiana. Di tengah-tengah kesibukannya beliau sudah hadir. Terima kasih Bu. Sami-sami. Beliau adalah dosen di Universitas Kiai Haji Ruhiyat Islam Cipasung. Dan beliau juga mengajar juga di Pasca Sarjana, Bu ya. Nah, terima kasih Bu sudah hadir. Hari ini kita akan berdiskusi tentang perempuan, karena yang diundangnya perempuan. Ya. Kalau laki-laki kita berdiskusinya laki-laki. Nah, hari ini kita ingin berdiskusi terkait dengan perempuan dan tantangan dalam demokrasi. Karena Ibu sudah ada histori ya sebelumnya dengan penyelenggara ya Ibu di KPU, betul. Jadi terkait ini Ibu mungkin bisa menganalisa, di sisi lain juga Ibu sebagai dosen, sehingga dinamika terkait dengan demokrasi dan juga keperempuanan tentu lebih expert. Sekali lagi kami ucapkan Bu terima kasih. Nah, kita akan mengobrol-ngobrol seputar perempuan dan demokrasi. Nah Bu, menurut Ibu nih, karena hari ini kan perempuan ini sebetulnya tugasnya jauh lebih berat ya dibanding laki-laki. Kenapa? Karena dia harus mengurus rumah tangga, kemudian juga dia harus berkarir. Nah, tentu ini bukan perkara mudah. Nah, kira-kira menurut Ibu peran perempuan khususnya untuk demokrasi, kira-kira menurut Ibu pandangan Ibu seperti apa tuh? Baik, terima kasih undangannya dan juga pertanyaannya. Peran perempuan di dalam demokrasi hari ini sebetulnya terbuka lebar ya, karena demokrasi itu kan tidak memilah-milah, hanya memang kita di Indonesia ini ada hambatan budaya, mungkin itu yang menjadi hambatan perempuan di dalam ikut mengisi demokrasi di Indonesia. Termasuk tadi yang disampaikan, misalnya perempuan harus mengurus rumah tangga. Jadi sebetulnya perempuan mengurus rumah tangga itu kalau di rumah tangganya selesai antara suami dan istri terkait siapa yang mengurus rumah tangga, apakah istri saja, apakah berdua dengan suaminya, itu urusan perempuan bisa aktif mengisi demokratisasi di Indonesia bisa selesai. Jadi persoalannya dari rumah, tetapi dipengaruhi oleh budaya dan tradisi ya, tradisi patriarki mungkin seperti itu. Sebetulnya kalau Sunda tidak patriarki loh asalnya ya. Kalau Asalnya Sunda, tidak ya Bu ya. Sunda itu kerajaan pertama Galunggung, rajanya atau ratunya yang pertama perempuan. Batari Hyang. Batari Hyang ini sosok tokoh agama, namanya Batari ya. Batari Hyang ya. Kalau laki-laki Batara ya. Ini tokoh agama perempuan pada masanya ya. Tentu agamanya apa nanti itu dibahas di lain waktu. Tetapi kalau Batari itu kan gelar tokoh ya. Dia menjadi raja pertama Galunggung dan itu perempuan. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kalau konteks Sunda, nggak apa-apa ya ngalir ke Sunda ya? Nggak apa-apa. Kalau konteks Sunda, karena konteksnya kita Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasik ya. Betul. Dan Sunda itu ada sastra Sunda yang mengisahkan tentang kisah Sunan Ambu. Sunan Ambu itu penguasa Kayangan, tapi kan perempuan yang membawahi dewa-dewa. Nah, jadi sebetulnya kalau dilihat dari sejarah, kalau dilihat dari karya sastra, karena karya sastra itu mencerminkan kondisi pada masanya. Betul. Kalau Sunda itu matriarki sebetulnya. Jadi kalau kita mencantolkan hari ini bagaimana dengan perempuan Sunda, bisakah ikut di dalam membangun demokrasi di Indonesia? Betul. Sangat bisa kalau kita lihat sejarahnya. Hanya memang ada pergeseran makna, pergeseran tradisi terkait dengan peran perempuan tadi di ranah publik ya. Betul. Nah, ini yang menjadi tantangan juga hambatan untuk para perempuan bisa berkiprah di ranah publik, kaitannya terutama turut andil di dalam demokrasi. Betul.
Nah, sejauh hari ini menurut Ibu di Kabupaten Tasikmalaya sendiri keterlibatan perempuan dalam perhelatan demokrasi ini sudah, maksudnya apa tuh namanya, keikutsertaannya itu di Tasikmalaya sudah di pandangan Ibu sudah cukup atau memang hari ini masih belum banyak yang terlibat? Ya, politik mungkin ya kaitannya. Ya, dengan, bisa politik. Ya. Kalau keterwakilan perempuan di dalam dunia politiknya, itu memang masih sangat minim ya. Masih sangat minim. Jadi misalnya ketika partai politik ketika mendaftar itu dia sudah memenuhi kuota 30% 30%. perempuan. Hanya perempuan yang terpilihnya itu tidak mencapai 30%. Oh, Itu iya. mungkin itu bisa berakar dari rekrutmen partai politiknya. Betul, Karena betul, kan betul. tidak mudah seseorang baik laki-laki sekalipun untuk bisa menduduki atau terpilih di dalam proses pemilihan, di dalam proses pemilu gitu. Apalagi perempuan yang tadi dia banyak di rumah, dia secara tradisi memang dirumahkan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Betul. Itu hambatan itu mempengaruhi peran perempuan, tapi itu di politik. Tapi kalau di yang lainnya di pendidikan misalnya, hari ini kita bisa melihat banyak sekali kepala sekolah perempuan. Guru yang perempuan lebih banyak. Malah guru SD itu kalau tidak salah lebih banyak perempuan. Oh iya. Guru TK lebih banyak yang perempuan. Artinya produktivitas khususnya di Kabupaten Tasikmalaya itu dari berbagai elemen ya di luar demokrasi itu sebetulnya keterlibatannya sudah banyak ya. Banyak ya. Jadi memang kalau di politik minim sekali, tapi kalau di yang lain di dunia pendidikan itu justru banyak. Termasuk juga mungkin yang di struktural ya, ASN yang di dinas yang bekerja di pemerintahan itu juga sudah banyak yang perempuan. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari bidang-bidang itu, perempuan mungkin memilih bidang yang kalau bukan memilih mungkin bukan dipaksakan ya dengan kondisi tradisi patriarki. Karena politik itu, kenapa kalau di bidang pendidikan banyak, kalau di bidang politik sedikit? Karena politik itu identiknya laki-laki. Pulang malam, jam kerjanya tidak jelas dan lain sebagainya. Perempuan mungkin mencari pekerjaan yang lebih aman karena tadi dia masih dibebani harus mengurus rumah tangga, harus balancing ya. Iya, tanggung jadi jawab perempuan jauh lebih banyak ya sebetulnya. Double burden, dia mencari uang tapi juga harus mengurus rumah tangga. Betul. Kaitan ini kita harus pembahasan sendiri ya, bagaimana mengatasinya itu. Itu bisa beberapa SKS Bu ya kalau kita bahas. Ibu silakan diminum dulu Bu, biar kita lebih rileks aja Bu, silakan. Terima kasih. Bu, itu kalau kita melihat dari sejarahnya di Tasikmalaya itu tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa Batari Hyang ya. Sebetulnya sudah ada pionir ya Bu ya. Berarti itu kan di jalur politis kalau hari ini karena dulu kerajaan. Batari Hyang ini menjadi pionir pertama untuk wilayah Tasik dan sekitarnya, bahkan mungkin Priangan ya masuknya. Nah, ini artinya ini kalau toh memang perempuan juga jangan berkecil hati. Justru raja pertama di Priangan ini adalah perempuan, gitu lah ya Bu ya. Selain itu mungkin ini apa namanya peran serta ke perempuan ini kalau di jalur politik menurut Ibu sudah inklusif belum sih? Kalau secara regulasi sudah inklusif karena mendorong regulasi ya. Betul, regulasi yang dihadirkan untuk perempuan itu sudah inklusif, dia sudah memuat kuota 30% itu walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan misalnya, itu banyak faktor ya. Betul. Banyak faktor. Kemudian kalau di bidang yang lainnya terkait dengan inklusivitas, saya kira sudah inklusif juga. Tadi seperti yang saya sampaikan dalam bidang pendidikan dan lain-lain. Betul. Karena memang pekerjaan tuh banyak ya, bukan hanya pada sektor demokrasi saja. Tidak memang. Cuman kan kebijakan-kebijakan itu apakah inklusif atau tidak, kita harus melihat pada berbagai produk
Iya. undang-undang. Betul, betul, Misalnya, memang perjuangan untuk mencapai produk undang-undang yang memiliki keberpihakan pada perempuan itu panjang dan Panjang. lama dan membutuhkan banyak sekali dukungan dari berbagai Betul. pihak. Dan itu alhamdulillah ya, sebetulnya sudah inklusif, dan artinya harus ada di situ ditekankan kan keterpenuhan perempuan 30%. Iya, karena tujuannya kuota 30% itu agar ada orang di ranah kebijakan atau di parlemen yang bisa memperjuangkan Hak-hak perempuan. iya, hak perempuan ataupun permasalahan perempuan. Betul, Kan betul. misalnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah gol, Betul, alhamdulillah. alhamdulillah, Kemudian betul. yang memang itu yang paling rentan adalah perempuan. Betul, 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 betul. Kemudian juga dulu perjuangan kuota 30% itu juga perjuangan itu. Berdarah-darah itu. Berdarah-darah Wah, itu iya, juga luar salah biasa. satu perjuangan menghadirkan inklusif situasi kondisi kebijakan yang inklusif ya. Betul. Kalau untuk itu. Bu, tantangannya bagi perempuan berkecimpung di demokrasi selain tadi ya domestik itu bagaimana bisa membalancekan antara sisi karirnya juga dengan merawat. Kira-kira tantangannya menurut Ibu apa tuh yang dihadapi perempuan untuk dia bisa totalitas ya, artinya jadilah gitu Aktif ketika di luar aktif tapi di di luar. rumah selesai. Nah Ya. itu Ya, ini memang salah satu yang menjadi kendala bagi perempuan ya, double burden. double burden ya. Dia punya dua pekerjaan Oh. domestik dan pekerjaan publik. Nah, sebetulnya ini memang seringkali dikaitkan dengan pemahaman Betul. agama. Pemahaman ya, bukan agama. Agama tidak pernah melarang perempuan untuk berkarir. Betul. Karena memang dalam sejarahnya ini kalau kaitan agama Islam ya, Ya. dalam sejarahnya di masa Nabi banyak perempuan yang berpolitik. Ya. Misalnya kalau sekarang berpolitik itu masuk parlemen atau Ya. menjadi calon atau menjadi bupati, menjadi kepala daerah gitu ya. Kalau dulu berpolitik itu ya perang. Jadi ada ya. perempuan yang ikut di perang Uhud, dan itu bukan hanya pemberi minum saja, tapi memegang pedang. Ada Memegang beberapa pedang, ya. ya. Nah, persoalannya adalah sebetulnya agama tidak melarang perempuan berpolitik, tidak Betul. melarang perempuan untuk bekerja di luar publik, tidak melarang perempuan mencari nafkah. Hanya kemudian tradisi budaya di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia, Ya. di berbagai belahan dunia itu menempatkan perempuan hanya sebagai objek seksual laki-laki. Jadi perempuan harus tinggal di rumah, perempuan adalah makhluk domestik. Dia hanya tugasnya itu, kalau bahasa kita mungkin ya tadi objek seksual di kasur, sumur, dapur dan dapur sumur. dan sumur. Nah, ini ya. tradisi sebetulnya. Ya. Islam tidak mengenal itu. Islam tidak mengenal itu. Tidak mengenal. Ini adalah tradisi di berbagai budaya di belahan dunia. Dan juga termasuk di Indonesia. Bahkan kalau di India itu, kalau ada suami yang meninggal, itu istrinya harus ikut membakar diri. Oh, Ya, se-ekstrim itu ya? se-ekstrim itu. Bahkan di Yunani itu dulu, pada zaman dulu, anak perempuan itu tidak berharga. Jadi kalau ada anak perempuan, dia tidak diberi nama, tapi dinisbatkan, disandarkan pada bapaknya. Misalnya ini anak perempuannya Pak Ade misalnya, anak perempuannya Pak Cepi misalnya, dia nggak punya nama. Tapi itu di berbagai belahan dunia, di berbagai negara waktu itu sampai hari ini itu tidak mudah sekali untuk hilang. Bahkan kan perempuan menjadi pemilih itu kan diperjuangkan di Barat. Di Barat itu dulu perempuan tidak bisa menjadi pemilih, tidak bisa menjadi yang dipilih. Wow. Nah, Terbatas sekali berarti ya terbatas ruang sekali. lingkupnya Jadi ya. memang sejarahnya sudah begitu dari dulu sampai kemudian di Indonesia juga sama. Di Indonesia, tapi di Indonesia tidak se ekstrim di luar ya. Di luar, Tidak se ekstrim di Indonesia. Perempuan sejak kemerdekaan, sejak sebelum kemerdekaan perempuan sudah berkiprah. Betul. Jadi kalau kita lihat perjuangan bagaimana perempuan berjuang di ranah publik tanpa tadi mengenyampingkan pekerjaan di rumah ya. Karena sebetulnya pekerjaan di rumah itu harus dibincangkan dengan orang rumahnya, dengan suaminya ya. Nah, di mana Islam juga mengenal perempuan boleh
berkiprah di luar, di Indonesia dalam sejarahnya beberapa perempuan Indonesia juga berkiprah seperti Cut Dadin lah, kemudian Dewi Sartika, Kartini kan juga berkiprah ya. Kemudian tahun 1928 itu Kongres Perempuan pertama yang kemudian menjadi Hari Ibu, itu juga perjuangan perempuan. Betul. Dalam sejarah Indonesia sebenarnya seperti itu. Tapi tadi karena tradisi ini mendunia, sehingga sulit sekali untuk keluar dari image dapur sumur kasur. Ya, dapur sumur. Justru dengan lahirnya Islam ini, perempuan itu diberikan ruang yang seluas-luasnya. Yeah. Karena kalau tadi dari tradisi Yunani dikasih nama saja tidak boleh ya, harus disandarkan pada ayahnya. Gitu. Apalagi mungkin zaman-zaman sebelumnya ya, sebelum Islam datang. Maka dengan Islam datang itu seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwa ini menjadi justru ini melindungi hak-hak perempuan. Sebetulnya melindungi hak-hak perempuan. Tidak lagi sebagai budak. Tidak. Ini ya dalam tanda kutip budak nafsu laki-laki gitu ya. Jadi betul. bisa berkiprah. Tapi sejauh ini kalau menurut Ibu secara universal, khususnya di Indonesia itu hak-hak perempuan sebetulnya sudah terakomodir ya Bu ya? Sebetulnya secara umum sudah ya. Iya. Hak-hak para perempuan, pendidikan sudah. Kesehatan ini yang selalu diperjuangkan ya. Kesehatan. Terutama kesehatan reproduksi. Kemudian ada beberapa juga yang sedang diperjuangkan hitan perempuan. Oh. Jadi hitan perempuan ini yang Itu seperti apa tuh Bu, hitan perempuan? Jadi sebetulnya kalau yang mengenal tradisi hitan kan Islam ya. Iya. Tradisi hitan itu Islam, di hadisnya kan hitan perempuan itu kehormatan saja, karena itu tradisi jahiliyah. Kehormatan saja, jangan berlebihan, kata Nabi begitu. Berbeda dengan hitan laki-laki. Kenapa laki-laki wajib? Karena berdampak pada fungsi alat kelaminnya, alat kelamin dan kesehatannya ya, berdampak pada kesehatannya. Tapi kalau perempuan justru banyak peristiwa hitan perempuan ini yang kemudian melahirkan bukan kekerasan ya, dampak negatif. Misalnya karena mungkin itu tidak melulu kesehatan ya. Itu tradisi sebetulnya tidak dalam kesehatan tidak berpengaruh. Kan kalau Mesir itu sudah Al-Azhar itu kalau tidak salah sudah melarang hitan perempuan karena dampaknya lebih banyak negatifnya. Maksudnya kalau tadi saya kesehatan itu untuk laki-laki. Kesehatan untuk laki-laki, kalau untuk perempuan nggak ada. Nggak ada ya? Tidak, justru kalau lebih hitam berdampak buruk pada kesehatannya. Kalau perempuan? Seperti yang terjadi di Afrika misalnya karena dipotong dengan alat yang tidak higienis, steril, banyak yang sampai meninggal dan lain sebagainya. Di Indonesia tradisi praktek ini juga masih ada. Nah ini mungkin hal-hal yang seperti yang masih diperjuangkan. Jadi secara umum sudah baik, namun ada beberapa hal yang belum selesai terkait kasuistik ya, kekerasan seksual, pernikahan siri misalnya. Pernikahan siri sebetulnya sudah ada undang-undangnya, hanya sudah ada pelaku dan apa bahasanya itu pelaku dan orang yang mendorong pernikahan siri sebetulnya ada pidananya, tapi ini tidak diterapkan gitu. Kemudian undang-undang trafficking itu sudah, jadi kasus-kasus yang melibatkan tentang kerentanan pada perempuan. Betul. Jadi itu masih banyak. Jadi perjuangannya kita di sana. Tantangannya di sana ya. Ya, perjuangannya kalau saya kira kalau keterlibatan di politik itu memang sedang kita usahakan juga. Betul. Di pendidikan, alhamdulillah hari ini tidak begitu Mas ya. Untuk angka ya. Kalau kita lihat di Tasikmalaya itu orang yang sekolah di SMA, kalau saya lihat misalnya itu perempuan banyak. Bahkan satu kelas ada yang laki-lakinya hanya berapa, perempuannya yang lebih banyak. Betul. Cuma memang pendidikan ini mengecilnya di level S2, S3. Ya. Kalau S1 tuh rata laki-laki perempuan. Nanti di S3 tuh laki-laki yang banyak, perempuan yang sedikit. Karena perempuan kalau sudah rumah tangga, rata-rata usia S2 kan usia rumah tangga, dia kembali ke rumah di rumah. Jadi harus menyeimbangkan. Ya, karena tradisinya berbicara perempuan harus di rumah, mayoritas masih mendengarkan tradisi tersebut. Jadi
memang banyak faktor ya. Betul, betul. Nah, kalau saya sedikit agak ini Bu, terkait dengan kemarin di penyelenggaraan atau di perhelatan baik pemilu, pilkada, apakah menurut analisa Ibu di Kabupaten Tasikmalaya ini, apakah perempuan itu menjadi pemilih rentan atau tidak kategorinya, khususnya di kabupaten ini? Saya kira kalau rentan terpapar isu hoax mungkin gitu ya. Hoax, kemudian penggiringan, money politik. Kalau hari ini nampaknya laki-laki dan perempuan sama ya. Sama ya. Kalau rentan di dalam memilih ya. Betul. Rentan di dalam. Tapi kalau menjadi dia rentan untuk mendaftar menjadi calon, nah itu yang sulit. Yang sulit. Jadi hari ini orang masih menganggap yang bisa memimpin itu laki-laki. Iya. Orang masih menganggap perempuan itu tidak bisa mencapai posisi sebagai pemimpin. Jadi tidak ada kemarin saja mungkin pilkada, ada pilkada ya, ada perempuan tapi itu second apa? Iya, jadi kalau sudah kedua ya, jadi sudah mentok baru kemudian dihadirkan yang perempuan. Tidak menjadi pilihan prioritas yang utama. Iya, sebetulnya banyak perempuan yang punya kapasitas, tapi tadi keengganan dari mungkin partai politik ya hari ini. Partai politik. Karena yang mengajukan ke KPU kan partai. Betul. Dan mungkin juga bisa jadi tidak ada yang melamar dari perempuannya ke partai. Kenapa dia tidak melamar misalnya? Bisa jadi juga karena dari pengalaman berpolitik itu sampai hari ini laki-laki tetap di atas. Iya. Karena tradisi ya. Tradisi perempuan dapur sumber kasur itu tetap bergaung dari waktu ke waktu. Tradisi, kemudian image bahwa politik itu laki-laki, politik itu pulangnya malam, itu juga yang mengganggu perempuan. Sehingga tidak banyak perempuan yang maskulin, namanya gitu ya. Perempuan yang berpolitik namanya maskulin. Tidak banyak perempuan yang maskulin. Nah, karena tidak banyak pilihannya ya, banyaknya laki-laki. Maka kemudian kepala daerah laki-laki lagi, kemudian yang di parlemen yang paling banyak laki-laki lagi gitu. Kalaupun misalnya kalau dulu pernah ya, kalau nggak salah itu ketika Bu Mega mencalonkan menjadi presiden, itu kan narasinya perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Nah, jadi itu juga menjadi tantangan bagi perempuan. Kalau terkait dengan peran perempuan di politik. Jadi kerentanannya mungkin dia rentan tidak dicalonkan kali mungkin begitu ya. Karena banyak faktor terkait dengan kalau menjadi subjek. Nah, kalau menjadi objek ya saya kira kalau menjadi objek semuanya juga laki-laki dan perempuan sama saja ya. Kalau hari ini hari ini saya kira sama saja. Kalau ada yang mengatakan perempuan kurang info kan, saya kira sama aja kalau hari ini. Perempuan juga pegang HP gitu. Perempuan malah lebih gaul. Setiap pengajian di mana-mana, misalnya setiap perkumpulan itu arisan perempuan, pengajian perempuan. Jadi padahal laki-laki juga mungkin ada, tapi tidak. Laki-laki biasanya di pos ronda gitu ya. Tapi saya kira informasi itu bisa didapatkan oleh perempuan dengan mudah. Kalau memang kenapa kok perempuan terus yang disasar terkait dengan karena dia rentan terpapar misalnya, terpapar isu hoax, terpapar money politik dan lain sebagainya. Saya kira sama kalau hari ini. Sama ya. Kayaknya gitu. Betul. Barangkali ada himbauan barangkali bagi perempuan yang hari ini belum aktif atau berpartisipasi baik di ranah-ranah demokrasi ataupun juga dalam ranah-ranah sektor pendidikan. Tapi sebelum itu saya ingin nanya deh satu. Nah, Ibu kan lebih banyak aktif sebetulnya di ini ya, di akademisi. Nah, gitu. Menurut Ibu nih orang akademisi, perempuan itu lebih, ini analisa aja kita diskusi. Tidak kita menjudge ya. Menurut Ibu perempuan itu lebih efektif di peran-peran pendidikan tadi atau memang di demokrasi? Itu pilihan ya, saya kira. Choice ya. Ya, pilihan. Banyak ya, betul. Bagi yang punya
apa kapasitas di dunia politik, ayolah berpolitik. Ya. Bagi yang punya kapasitas di dunia pendidikan, ayo di pendidikan. Berkiprah di pendidikan. Bagi yang punya kapasitas di ekonomi misalnya, Bisnis gitu menjadi ya. bisnis, menjadi pengusaha, ya itu Business dikembangkan. woman. Dikembangkan saja, karena saya jadi ingat novelnya Nawar El Saadawi ya. Jadi Nawar El Saadawi itu perempuan yang hidup di keluarga patriarki. Dia kanon kalau kita baca novelnya, jadi novel Nawar El Saadawi itu berdasarkan pengalaman. Ada yang berdasarkan pengalaman pribadi, ada yang berdasarkan pengalaman orang. Jadi perempuan agar bisa naik daya tawarnya seperti itu, dia harus pendidikannya tinggi, dia harus mapan secara ekonomi. Jadi ini maka hari ini para perempuan yang sudah berpendidikan dan misalnya dia sudah S1, ayo tingkatkan lagi, mau S2, mau S3, jadi jangan khawatir. Itu kalau versinya Nawar El Saadawi ya. Betul. Kemudian harus punya ekonomi yang baik. Ya. Baru perempuan ini diperhitungkan. Betul. Itu versi Nawar El Saadawi. Tapi memang ini juga menjadi, ini rasional untuk hari ini, untuk para perempuan yang ingin berkiprah di ranah publik adalah yang pertama pendidikan yang baik. Ada kok yang nggak sekolah pintar. Nah hari ini zamannya orang lihat ijazah. Betul. Orang di mana-mana bisa, orang tidak sekolah tapi dia bisa punya pencapaian yang baik, tapi itu berat dan hanya orang-orang tertentu saja. Siap. Ada yang bisa mencapainya, tapi hari ini kalau bahasanya zamannya zaman ijazah. Daftar Formal. Iya, daftar KPU pakai ijazah, daftar PNS pakai ijazah, semuanya pakai ijazah. Tapi sebetulnya pendidikan itu kan bukan hanya karena ijazah, itu mempengaruhi pola berpikir. Bila semakin tinggi pendidikannya, maka pola berpikirnya semakin baik. Jadi karena ibu kan guru ini ya, guru pertama untuk anaknya. Iya, termasuk juga ibu adalah Madrasatul Ula, guru pertama untuk anak sejak kehamilan. Kalau perempuan harus pintar. Konon katanya anak yang pintar itu dilahirkan oleh ibu yang pintar, katanya. Itu. Tapi tentunya ya alangkah baiknya dua-duanya suami istri pintar. Suami istri memiliki rasa kesalingan. Betul. Siapa yang bisa mengurus rumah tangga, siapa yang bisa di luar. Kalau dua-duanya keluar, di rumahnya juga dua-duanya mengurus rumah tangga. Jadi tidak ada hadis Nabi perempuan harus mengurus rumah tangga, laki-laki nggak boleh, tidak ada. Nabi juga kan membantu Siti Aisyah di dapur. Nah itu kan ada hadisnya. Jadi sebetulnya kembali ke persoalan yang tadi, kalau bagaimana supaya bisa berkiprah di luar, itu satu pendidikan, dua mapan secara ekonomi, yang ketiga harus ada kesalingan di rumah tangga. Kalau rumah tangganya tidak selesai, dia tidak akan bisa selesai di luar. Nanti jatuhnya banyak seperti hari ini, perceraian lah, lain sebagainya. Itu kalau juga lain jika terjadi seperti itu. Tapi intinya komunikasi dengan pasangan, bagaimana cara mengelola domestik bersama-sama sehingga dua-duanya bisa berkiprah di ranah publik. Selesaikan dulu domestik berdua. Jangan sendiri, berdua, sehingga dia bisa dua-duanya nyaman keluar rumah. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih, sangat luar biasa yang disampaikan Bu Isti. Mungkin closing statement Bu untuk bagi perempuan yang hari ini lagi bad mood. Kan perempuan tuh gampang sekali ya. Iya. Ya, kalau lagi mau haid. Mood-moodnya. Barangkali ada ini saran dan Ya. solusi untuk perempuan-perempuan yang ada di rumah. Ini kawan-kawan like. Kawan baik, bagi yang belum punya suami, cari suami yang mau mengerti. Itu satu penting ya. Ya, itu penting sekali, cari suami yang mau mengerti. Saya kira hari ini dunia sudah terbuka ya, banyak laki-laki yang sudah melek bahwa domestik itu bukan hanya milik perempuan. Saya kira ya itu. Jadi bagi para perempuan yang ingin berpartisipasi di dalam demokrasi, ingin berkiprah di ranah publik, jangan takut, karena kita sudah banyak contoh perempuan yang berkiprah di ranah publik, baik tokoh Islam maupun tokoh nasional ya.
Yang pertama harus ditingkatkan adalah pendidikan, jaringan, dan kemampuan Knowledge. ekonomi tadi. Ekonomi, Tadi ya. Tapi tentu nggak mudah loh ekonomi gitu ya. Ya. Minimal dia tidak tergantung pada siapapun. Betul. Yang Ada kemandirian. Iya, kemandirian. Jadi harus punya kemandirian ekonomi, walaupun itu hanya bisa membantu dirinya makan saja, itu sudah luar biasa. Betul. Jadi harus tidak boleh tergantung pada siapapun. Mungkin itu saja tipsnya. Mari kita sama-sama menggaungkan bahwa perempuan juga bisa berpartisipasi di ranah publik dalam bidang apapun, dan perempuan juga bisa memiliki posisi atau pencapaian yang sama dengan laki-laki karena tidak ada larangan di dalam hal tersebut. Itulah kawan-kawan laik, bahwa perempuan hari ini tidak punya banyak pantangan dan perempuan juga bisa berkiprah di ranah publik. Baik, sobat laik, hari ini kita sudah tadi mendengarkan materi dari Bu Isti. Kita ngobrol-ngobrol, diskusi dengan Bu Isti, sangat luar biasa sekali. Ibu, sekali lagi terima kasih sudah datang ke KPU Kabupaten Tasikmalaya. Dan bagi sobat laik, ini podcast kita hadirkan antara hari Selasa dan Rabu, jadi mohon untuk selalu mengikuti karena nanti akan banyak edukasi-edukasi yang mungkin bisa diterima oleh sobat laik dimanapun berada. Itu Bu Isti, terima kasih sekali lagi karena kita sudah harus berakhir, tidak terasa ya. Tadi sudah kita sudah berdiskusi kurang lebih sekitar setengah jam, 30 menit, bahkan hampir lebih dari 30 menit. Baik, sahabat laik yang budiman dimanapun rekan-rekan berada, kita cukupkan podcast pagi ini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Jangan lupa terus tonton Literasi Kepemiluan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih.